Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang hari ini, di hari Jumat yang mubarakah ini, tanggal 25 Agustus, Al-Fakir mendapatkan kabar yang Alhamdulillah cukup mengembirakan dari LBM PJNU Kabupaten Malang yang telah melaksanakan Bahsul Masail pada tanggal 23 Agustus 2023, yaitu hari Rabu kemarin, terkait polemik masalah pernasaban yang beberapa bulan ini cukup meresahkan rakyat, khususnya sangat meresahkan umat Islam. Dalam Bahsul Masail ini yang diikuti oleh kurang lebih 30 pondok pesantren se-Kabupaten Malang dan juga dihadiri oleh para ulama-ulama, para masyayikh, para musyahih yang sangat kredibel dalam keilmuannya. Alhamdulillah, betul-betul ini sebuah inisiatif dari organisasi Islam yang memang bertugas untuk membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sebenarnya dari 1-2 bulan kemarin sebenarnya kalau kita yang selalu mengikuti perkembangan polemik ini, mereka sudah merungkat, mereka sudah tidak mempunyai tenaga, mereka sudah tidak mempunyai sandaran harapan kepada ulama-ulama besar di Indonesia untuk mendukung mereka. Karena semua ulama, bahkan ketua PBNU, mantan ketua PBNU, dan semua ulama-ulama yang menjadi pegangan khususnya di Indonesia sudah menyatakan sikap bahwa para habaib, yaitu Ba'alawi, itu nasabnya tersambung pada Rasulullah SAW. Tapi kalau kita yang mengikuti setiap saat, setiap waktu, bahkan secara masif, gerombolan mereka, kalau bahasanya Habib Rizik kemarin, gerombolan pembegal nasab, ya tepat juga, karena mereka membegal, mengibtolkan, membatalkan nasab Ba'alawi, inginnya nasab mereka yang konon katanya mereka keturunan Wali Songo itu juga dianggap sebagai sayyid, walaupun nggak mau dianggap sebagai habib, ya. Mereka menyatakan diri sebagai sayyid, sebagai syara'if, lalu membatalkan sayyid dan syara'if yang ada dalam habaib. Ya, betul juga dikatakan begal nasab. Kembali pada hasil Bahsul Masail, ini masih berupa PDF yang diikuti oleh kurang lebih 30 pondok pesantren di Kabupaten Malang dan juga diikuti oleh lembaga NU, PJNU, MWC kurang lebih 10 bahkan 20 ya, dari berbagai daerah. Yang pertama yang dibahas setidaknya ada 4 pembahasan, namun yang sudah rampung, yang sudah selesai masih 2. Yang sudah dijawab sekaligus dengan referensi kitab-kitabnya semuanya diuraikan di sini. Yang 2 belum, kemungkinan nanti ada Bahsul Masail lanjutan. Yang sebenarnya yang 2 ini nggak perlu dibahas juga karena hukumnya juga sudah jelas. Cuma nanti untuk mentahqiq, untuk lebih jelasnya kemungkinan juga masih dibahas. Yang pertama yaitu dalam pembahasan utama yang baru-baru ini,
Deskripsi masalah 1, polemik nasab. Yang bertanya ialah Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado. Yang bertanya, yang sailnya. Deskripsi masalahnya, baru-baru ini ramai diperbincangkan di tengah masyarakat terkait nasab habaib di Indonesia. Hal ini bisa kita temukan di berbagai media sosial, medsos, baik YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya, baik yang berupa tulisan ataupun video, ataupun yang lain, bermula dari penelitian ilmiah. Katanya ilmiah, sebenarnya tidak bisa masuk kategori ilmiah. Kalau orang ahli ilmiah, kenapa Ki Said Agil Sirot itu nggak mau? Ya karena beliau orang profesor doktor, tahu mana yang ilmiah dan tahu mana yang hanya sekedar menulis atau mengcopy paste dari buku-buku yang lain. Kelasnya sebenarnya cuma di situ. Mereka mengatakan karya ilmiah dengan kokoh. Walaupun dibantah, mereka tidak peduli, seakan-akan mereka kebal, mempunyai ilmu kebal. Itu kebal malu ya. Saya teruskan. Pokok masalahnya bermula dari penelitian ilmiah yang ditulis oleh salah satu kiai, yaitu Kiai Haji Imaduddin dari Banten, bahwa nasab para habaib di tanah air yang memiliki garis keturunan tidak terbukti secara ilmiah, tidak tersambung hingga ke Rasulullah SAW, dengan dalih bahwa di satu masa ada mata rantai nasab mereka yang tidak ditemukan catatannya dan kemudian dianggap terputus. Dari hasil penelitian kiai tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang asalnya secara turun-temurun meyakini bahwa habaib di Indonesia adalah keturunan Nabi, kini berbalik tidak mempercayainya. Memang ada, walaupun tidak banyak, terus kiai itu yang ikut ke jalur ini tidak percaya. Justru mereka mendukung kiai atau ulama tersebut. Di sini nggak disebutkan ya, kalau saya menyebutkan nama itu saya yang menyebutkan. Meski di sisi lain banyak pula yang menentang dengan berbagai macam argumen. Salah satunya yaitu nasab mereka telah masyhur dan masyarakat sejak dahulu tidak ada yang mempermasalahkan. Dari situ muncullah berbagai perdebatan yang sangat sengit di antara kedua belah pihak yang berkelanjutan. Ya memang berkelanjutan sampai saat ini, walaupun sebenarnya 1-2 bulan yang lalu mereka sebenarnya sudah rungkat. Sebenarnya mereka sudah kalah telak semenjak mereka berharap kepada kiai-kiai NU. Ternyata kiai NU ya tidak bisa mendukung mereka, karena bagaimanapun mereka menyalahi hukum yang ada. Ya, saya teruskan. Pertanyaannya, ini tadi saya bilang ada 4 pertanyaan yang terjawab 2. 1, metode apa yang bisa digunakan sebagai dasar penentuan nasab dan apa saja syarat yang harus dipenuhi? Jawabannya, metode untuk penentuan nasab ada 13. Ada firos, ada qiyafah, ada dakwal hamlu, ada al-bayyinah, ada al-iqrar, qur'ah sima, hukmul qadi, subbatun nasab bil hasbiyah, akte, qotun nasab istifadah. Sekaligus dengan referensi kitab-kitabnya diuraikan
di sini semua. Nanti insya Allah mungkin bisa saya tampilkan karena ini masih berupa PDF. Masalah yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah tidak ditemukannya catatan dalam masa tertentu sebagai deskripsi, sebagaimana dalam deskripsi bisa dijadikan landasan untuk menggugurkan atau mengibtolkan, membatalkan nasab yang telah masyhur. Jawabannya, ini yang paling harus digarisbawahi, yang harus dipahami, nasab yang sudah ditetapkan dengan cara masyhur atau istifadhah maka tidak bisa dibatalkan. Saya ulangi, nasab yang sudah ditetapkan dengan cara masyhur atau istifadhah maka tidak bisa dibatalkan. Istifadhah bisa dibuat untuk menentukan nasab dan tidak disyaratkan harus masyhur atau syuhrah di setiap masanya. Ini masalah yang kedua. Kalau yang ketiga yang tadi sempat dibahas kayaknya oleh channelnya ke Ihya Surabaya, tahu kok langsung membahas yang nomor 3. Sebenarnya ya enggak apa-apa dibahas, nanti kemungkinan lanjutan, tapi di sini belum dijawab. Bolehkah menyatakan pada publik terkait putusnya nasab seseorang padahal sudah masyhur bahwa orang tersebut tersambung nasabnya atau tidak tersambung nasabnya? Jawabannya belum dibahas. Walaupun ya karena hukumnya sudah ketemu di atas, jawabannya ya sudah ketemu. Ya tidak boleh kok membatalkan hukumnya tidak bisa batal. Lalu kalau mereka sudah tahu sebenarnya atau kukuh dengan pendapatnya, lalu mereka tetap menyebarkan hal yang seperti ini, menyalahi hukum masyhurnya, hukum ulama, ya mungkin bisa dikatakan mereka adalah penyebar hoaks. Mungkin bisa dikenakan undang-undang ITE. Itu teman-teman yang paham nanti yang melanjutkan. Lalu pertanyaan pembahasan yang keempat, apakah tes DNA bisa dijadikan landasan pandangan penetapan nasab? Juga belum dibahas. Yang sebenarnya jawabannya juga sudah dikemukakan oleh para ulama sudah 1-2 bulan kemarin, bahwa tes DNA itu bukan termasuk syarat dalam syariat Islam. Bahkan bisa dipakai itu hanya untuk nasab jarak yang dekat, yaitu antara anak dan orang tua pada anak yang meragukan. Itu boleh tes DNA. Tapi kalau nasab yang jauh itu tidak diperbolehkan. Ya, ini adalah hasil bahsul masail dari LBM BCNU Kabupaten Malang. Sehingga semua harapannya, semua LBM BCNU di kabupaten selain Malang, baik di Jawa Timur ataupun di Jawa Barat dan sekitarnya, segera juga untuk melaksanakan bahsul masail supaya demi untuk menyelamatkan umat, sebagaimana organisasi NU itu didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mewajibkan untuk menghormati dan juga mencintai para habaib, dan juga memuliakan, menghormati dan mentaati para ulama, yang mana keduanya tidak bisa dipisahkan. Yang oleh orang-orang ini, oleh kata Habib Rizik, adalah pembegal nasab istilahnya, ya itu kata beliau, dan mungkin benar juga karena mereka membatalkan nasab orang sebagai sayyid, dan mereka ingin mengisbat, mengaku nasabnya juga sebagai sayyid. Itu nanti ada pembahasan lain. Atau mungkin ada motif lain
sebagai pengamat ya mungkin ada dua motif. Yang pertama memang ada hasad, kemuliaan para habaib, ba'alawi, mereka juga merasa seharusnya dimuliakan dan juga mempunyai nasab. Akhirnya berawal dari hasad ini akhirnya keluar masalah ini. Atau juga persepsi bahwa ini mau pilpres. Juga dulu 2019, 2014, 2009 isu ini pernah muncul tapi tidak seperti sekarang. Sama-sama menghadapi pilpres untuk menjatuhkan salah satu paslon tertentu. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kaum muslimin muslimat khususnya di Kabupaten Malang dan juga sekitarnya. Terima kasih untuk LBM PCNU Kabupaten Malang yang sudah melaksanakan tugasnya sebagai lembaga, sebagai organisasi wajah untuk membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.